satu-satunya penolong kami, sungguh hanya Yesus. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan di pagi hari ini. Kami datang kepada Yesus yang bisa kami andalkan. Kami datang kepada Yesus satu-satunya pengharapan kami. Haleluya. Semua kebaikan-Mu, terima kasih untuk semua pertolongan-Mu. Kami mau katakan, Haleluya, Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dan katakan aku punya Tuhan yang Dia Tuhan yang besar, yang
saudara dikasih Tuhan. Mungkin di hadapan kita hari ini ada sesuatu yang tidak mungkin kita lalui, tidak mungkin kita lewati. Tetapi pujian kita berkata hari ini kita punya Tuhan yang besar, Allah yang tak pernah berubah dari dulu seakan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah. Tapi apakah kita hari ini masih percaya kepada kuat kuasanya? Apabila engkau percaya, Bapak Ibu, sama-sama kita katakan, nyatakan, deklarasikan di hadapan Tuhan. Aku punya Tuhan yang Dia telah berjanji dasar. Amin. Dengan iman Dia berkuasa, kemenangan. Sekali lagi angkat suaramu, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya, ku terima kemenangannya. Haleluya, ku punya Tuhan yang besar. Dia lama-lama curahkan kuasa-Mu di tempat ini, Tuhan, sampai mujizat terjadi. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima kemenangan-Nya. Katakan, ku terima sekarang kemenangan-Nya. Haleluya, kami terima, ku terima sekarang kemenangan-Nya. Ibu, kami terima. Berikan sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya. Kami terima kuasa-Mu, kami terima janji-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bagian kami hari ini adalah bersuka cita, memuji, menyanyi, menari bagi Tuhan. Sebab Tuhan sudah lakukan bagian yang terbaik bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan sama-sama amin. Bapak Ibu, sekali lagi, mana wajah yang sukacita hari ini? Mana wajah yang katanya dahsyat luar biasa? Haleluya. Sama-sama kita puji Tuhan. Yuk tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk, come on. Haleluya. Semua yang berlindung padanya akan ada dalam pemeliharaannya. Come on. Yang berlindung padanya kan bersuka cita, yang bernaung padanya kan bersorak. Karena apa? Karena Tuhan, maka kita yang di dalam kasih selalu bergembira. Ayo sama-sama burung-burung terbang tinggi dan melayang ikut puji. Bunga-bunga
Semuanya memuji Tuhan, amin. Bapak Ibu sepakat bahwa kasih Tuhan tak berkesudahan, amin. Tak berkesudahan, haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan sama-sama ya. Bersama-sama serukan dari hari ke hari, tak pernah terbatalkan berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan padaku. Sama-sama katakan, tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, amat-Mu tak pernah habis dari hari-hari. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus yang luar biasa. Mari bersama-sama katakan yuk. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan. Mari lompat sama-sama, come on. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang berkuasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Sebab tangan Tuhan yang selalu menopang kita semuanya, tangan Tuhan yang selalu memimpin kita semuanya. Katakan terima kasih. Mari angkat tanganmu, katakan berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hari. Tangan-Mu yang berkuasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Bapak Ibu bersyukur punya Tuhan Yesus, amin. Haleluya, silakan duduk kembali. Bapak Ibu semua kita yang diberkati Tuhan hari ini. Haleluya. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan, mempersiapkan persembahan kita. Tetapi sebelumnya, adakah anak-anak sekolah minggu di tengah-tengah kita pagi hari ini? Kalau ada anak sekolah minggu boleh maju ke depan untuk didoakan. Ya, ada lagi?
Mari Bapak Ibu, orang tua, kita doakan anak-anak yang ada di hadapan kita memberkati anak-anak. Terima kasih Tuhan, anak-anak yang Tuhan titipkan, Tuhan anugerahkan hadir di tengah-tengah keluarga kami. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, sebentar mereka akan belajar di kelas mereka, yang akan diajar oleh guru-guru mereka Tuhan. Taruhkan hikmat, taruhkan urapan atas guru-gurunya, bahkan kepada anak-anak kami. Kami percaya Tuhan ketika mereka mendengar firman Tuhan, benih firman Tuhan akan tertanam, bertumbuh dan berbuah di hati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bawa mereka dalam tangan-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita angkat amplop persembahan kita di tangan kanan kita. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkaulah tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Aku tahu ya Tuhanku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka kami pun mempersembahkan semuanya ini dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah Kau lihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umat-Mu yang demikian ini, dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. Tuhan, terima kasih untuk semua berkat-Mu. Kami memberi dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Amin, Dia memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberi kemenangan yang pasti. Kemenangan. Mari Bapak Ibu dengan iman angkat pujian ini. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkan. Dia menopangku, bahkan menolongku. Kau
lagi katakan Yesus, Yesus memberiku kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya tangan kanan Tuhan yang dari Tuhan memberikan kami kemenangan yang menyertai perjalanan hidup kami. Sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu berbicara kuat bagi kami, meneguhkan kami, menguatkan kami, bahkan menyembuhkan sakit penyakit kami. Ketika kami percaya kepada firman-Mu dan setia melakukannya, kami tahu ada berkat yang mengiring hidup kami. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan, menjadi saluran berkat bagi kami di pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Diserahkan pemberitaan firman dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Ya, puji Tuhan. Terima kasih buat para pelayan tim profetik yang telah melayani penuh dengan sukacita. Amin. Ya, tema kita kali ini masih tentang iman. Iman. Jadi tema tahun ini adalah iman. Kita mau menerobos sesuatu yang tidak dapat kita lihat. Yang belum pernah kita dengar. Tapi udah Tuhan sediakan. Itu yang mau kita ambil, yang mau kita raih. Jadi tema tahun ini mengenai iman. Sepanjang tahun ini kita akan berbicara dengan iman. Tanpa iman semuanya sia-sia. Hakikatnya sama aja dengan mati. Jadi sepanjang tahun ini kita berbicara tentang iman. Tapi kalau kita tidak bertindak, semuanya gak ada faedahnya. Jadi kita perlu tindakan. Tindakan iman. Apa yang kita inginkan? Apa yang menjadi resolusi kita tahun ini? Apa yang ingin kita capai pada tahun ini? Kita bawa dalam doa, iman dan pengharapan. Bawa berkumpul bersama keluarga, bersatu hati, bergandeng tangan. Makanya tema tahun ini kita berbicara tentang iman. Mungkin ada keluarga kita yang sedang sakit, yang mungkin kata dokter ini udah gak bisa lagi ditolong. Kita beriman, bersatu hati. Mungkin ada saudara kita yang sedang jauh di luar sana, yang sedang mencari pekerjaan. Kita doakan, kita beriman. Nah itu yang perlu kita lakukan. Tanpa itu kita melakukannya, kita cuma percaya saja sama Tuhan. Makanya terlihat sia-sia. Makanya kita perlu tindakan, kita perlu berdoa. Beriman, hidup positif karena beriman. Tema kita ialah hidup positif karena beriman. Jangan dibalik. Hidup positif karena beriman. Jangan hidup beriman karena positif. Enggak, salah itu. Jadi yang benar adalah hidup positif karena dimulai dari iman. Kita punya iman yang besar. Kita punya Tuhan yang besar. Makanya kita perlu beriman di dalam Tuhan. Kalau cuma sekedar ngomong sih semua orang bisa ngomong. Kalau cuma bilang cinta, semua orang bisa ngomong cinta. Gampang ya ngomong cinta, toh? Segampang apa? Segampang itu. Banyak sekali orang bisa ngomong sayang sama kita. Banyak sekali orang bisa bilang cinta sama kita. I love you. Tapi apa? Semua balik lagi kepada tindak dan tanduknya. Semua balik lagi. Seberapa cinta besar kita bukan dibuktikan oleh mulut kita. Seberapa besar cinta kita bukan diukur dari perkataan kita. Kata-kata manis kita enggak. Semua akan terlihat dari tindakan kita. Makanya kita perlu bertindak. Kita perlu melakukan, menunjukkan. Yesus itu bukan hanya sekedar kasih. Dia itu sendiri adalah kasih. Dia bukan hanya berbicara tentang kasih, tetapi ia menunjukkan kasih.
betapa sakitnya apa yang dialami oleh Yesus. Makanya saudara, ambillah pelayanan sekecil apapun. Itulah yang diwariskan oleh Yesus. Sebab melayani itu gak enak. Saya mengajak saudara bukan karena pelayanan itu enak. Saya mengajak saudara supaya saudara bisa pikul salib. Rasain apa yang Yesus rasain. Melayani orang emang gampang? Gak gampang. Saudara buat baik di mata orang salah. Ya itu pelayanan. Saudara dihina dan terus melayani, itu namanya pelayanan. Itu namanya pikul salib. Kita buat yang terbaik, orang caci maki. Kita buat yang terbaik, kita kasih yang terbaik, kita berdarah, berkorban. Wah sampai sakit, jatuh terbaring. Orang bilang, apa yang kamu lakukan? Itu pelayanan. Kita masih tetap berpegang sama pelayanan. Yesus melakukan itu. Yesus melakukan itu. Dia ditolak. Di mana? Di kampungnya sendiri dia ditolak. Dia buat baik, dia buat kasih, dia berbagi, dia sembuhkan orang, doakan, usir. Tapi apakah Yesus berhenti pelayanan? No. Tidak. Itu pikul salib. Gampang gak melayani Tuhan? Gak. Berat. Saya saat ini ada berdiri di depan saudara, saudari sekalian. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena berkat Tuhan. Gak gampang. Saya alamin. Mungkin kalau ada pendeta di luar sana berbicara jadi gembala itu enak. Mungkin saya sendiri yang protes. Kalau ada orang di luar sana bilang melayani Tuhan itu enak. Ya akan ada upah yang besar. Tapi kalau berbicara enak dan gak enak itu semua balik lagi kepada kita. Gak ada seorang pun murid Yesus yang hidupnya enak. Gak. Masa hidup akhirnya bagaimana? Saudara bisa lihat. Saudara bisa baca sejarah. Alkitab berkesinambungan dengan sejarah. Apa yang dinyatakan Alkitab ada di dalam sejarah. Bahkan masih diabadikan. Makanya punya kerinduan buat pulang kampung ke Yerusalem, ke Israel. Itu kampung kita. Akan dibaharui nanti langit baru, bumi baru. Kita semua dijanjikan. Ada Yerusalem baru. Makanya setiap orang yang pulang ke rumah Bapa dikatakan berbahagia. Sampai jumpa di Yerusalem baru. Kita akan ketemu, nanti kita akan jumpa. Makanya hidup ini sementara, sebentar saja. Makanya kita perlu beriman. Tema kali ini ialah hidup positif karena beriman. Kita akan belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita buka di dalam Daniel pasal 3 ayat 13 sampai 27. Daniel pasal 3 ayat 3 sampai 27. Kita akan baca bergantian. Daniel pasal 3 ayat 13. Daniel pasal 3 ayat 13. Yang sudah menemukan sama-sama katakan amin. Ya, saya akan bacakan ayat yang ganjil. Saya minta Bapak Ibu Saudara sekalian bacakan ayat yang genap. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja. Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gembus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung dan yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah
kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi dan pakaian mereka yang lain yang dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi ketiga orang itu yakni Sadrak, Mesak dan Abednego jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Amin. Kita melihat betapa ajaibnya Tuhan kita. Makanya saya selalu menekankan untuk mengenal Tuhan. Bukan hanya mengenal, tetapi mengalami Tuhan secara langsung. Berjalan bersama Tuhan itu enggak enak. Enggak enak. Engkau akan melihat badai, yes. Kalau kita jalan sama Tuhan bukan berarti jalannya santai. Enggak. Tuhan akan bawa badai. Iblis itu paling gak suka kita dekat sama Tuhan. Dia akan menarik kita. Dia akan merayu kita. Mencobai. Wah, itu pekerjaan iblis. Cobai. Sesaleh apa sih kita? Makanya kalau kita sadar dengan Ayub, itu yang mencobai itu bukan Tuhan. Tapi iblis. Ini karena hidupnya aja enak. Makanya Ayub menyembah Tuhan. Yang berkata Ayub saleh bukan manusia. Perlu kita garis bawahi. Yang mengatakan Ayub saleh itu langsung dari Allah. Luar biasa. Tapi apa yang terjadi kita lihat. Bahwa ketika Ayub diuji. Menerima ujian. Apa yang terjadi? Dia juga akhirnya merasa benar. Nah ini. Walaupun Ayub merasa benar dan mau membawa perkaranya ke hadapan Allah, tentu dia juga gak akan benar. Gak ada seorang pun benar di hadapan Allah. Gak ada seorang pun yang benar. Ayub tahu gak akan hal itu? Ya, dia tahu. Makanya ada keluar yang jahat. Makanya ketika kita diuji sama Tuhan, itu Tuhan mau memurnikan kita. Sama seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Ketika dia masuk ke dalam ujian, apa yang terjadi? Dia akan keluar sebagai
pemenang. Dia akan keluar sebagai emas murni. Kalau saudara ingin menjual emas ke toko emas, itu diuji dulu enggak? Dicek dulu enggak keasliannya? Iya. Akan dilihat sertifikatnya, akan dilihat, diuji emasnya. Kita jual berlian itu enggak sembarangan orang mau terima. Ada ujiannya, ada diuji. Dilihat keasliannya, bener enggak nih? Bener enggak? Apakah ini palsu atau asli? Begitu juga dengan hidup kita. Ketika kita ikut Yesus, akan ada ujian. Bukan hanya kita yang diuji sama Tuhan, tetapi kita juga menguji Tuhan. Di dalam Maleakhi 3 pasal 3 ayat 10 itu dikatakan, bawalah persembahan persepuluhan dan ujilah aku. Tuhan bilang, uji aku ini. Boleh nggak kita uji Tuhan? Boleh. Di dalam Maleakhi 3 itu jelas dikatakan, bawa persembahan persepuluhan dan ujilah Tuhan. Engkau akan lihat betapa besarnya Tuhan. Kita akan lihat, menyaksikan, makanya kita perlu mengalami Tuhan. Kau akan berjalan di dalam lembah kekelaman, tetapi engkau tidak takut. Engkau akan diberi hidangan, engkau makan di depan musuhmu. Artinya apa? Kita akan merasa tenang. Kita tenang, kita nggak takut padahal kita dalam bahaya. Tuhan berikan hidangan, santapan untuk kita nikmati di hadapan musuh kita. Artinya kita punya ketenangan, kita punya damai sejahtera. Sebab yang menjadi gembala siapa? Yesus. Gembala sejati itu Yesus. Jangan lihat manusia, pandang Yesus. Itu Yesus, gembala yang luar biasa. Engkau menangis siang malam sama manusia, terbatas. Terbatas. Menangis sama Tuhan. Menangis. Ketika kita sudah mengalami Tuhan, kita nggak akan takut sedikit pun. Ketika kita berjalan dalam kegelapan, dalam keheningan, kita nggak akan khawatir. Makanya Daud di dalam kitab Mazmurnya itu luar biasa. Menyaksikan bagaimana dia kehidupannya tidak bersalah tetapi diburu. Dia nggak melakukan hal jahat tetapi dikejar-kejar. Betapa hebat Tuhan melindungi. Bahkan Daud pun punya waktu, punya kesempatan untuk membalas tapi dia tidak balas. Kita lihat orang-orang yang mengalami Tuhan, kehidupannya tidak untuk balas dendam. Ada karakter yang diubahkan ketika iman kita diuji. Itu Sadrak, Mesak, Abednego itu bukan berarti mereka selamat dari perapian itu apinya nggak panas. Ada yang berkata seperti itu, ada penafsiran seperti itu. Itu karena kurang panas aja apinya. Itu yang bawa mereka itu kebakar. Yang ngangkat mereka, masukkan mereka ke dalam perapian, kebakar duluan. Tapi mereka aman saja. Nah, perlu kita ketahui, bukan hanya Sadrak, Mesak, Abednego, tetapi Daniel. Mereka juga masuk ke dalam pembuangan. Daniel, ketika disuruh makan daging, makan ini, makan itu, dia nggak khawatir. Dia nggak ambil nikmatnya. Cukup makanan yang sederhana, kacang-kacangan aja, biji-bijian. Toh terawat, toh lebih sehat, toh lebih kuat daripada yang makan hidangan yang lezat, hidangan raja. Kita diajarkan ini supaya tidak khawatir. Kita diajarkan supaya hidup sederhana. Di dalam Mazmur 116 ayat 6 itu jelas Tuhan merawat, Tuhan menyediakan, Tuhan memberi kepada kita bagi orang-orang yang sederhana. Makanya apapun yang sedang kita alami saat ini, kita perlu beriman. Bukan hanya sekedar percaya tetapi juga bertindak. Dan bertindak itu bukanlah hal yang mudah. Kita akan tertawakan. Beriman itu adalah tindakan yang orang lain
Tidak semua orang lakukan. Tidak semua orang lakukan pada umumnya. Mungkin kata orang, ini udah nggak ada kesempatan lagi. Tapi kita lakukan. Seperti orang bodoh, kita melakukan hal yang sia-sia. Itu iman. Mungkin orang akan beranggapan ini bodoh. Ini buang tenaga, buang-buang tenaga. Ngapain lagi pikirin hal ini? Ini semua akan hancur. Itu orang yang tidak beriman yang berkata seperti itu. Sama seperti ke-12 pengintai ketika mereka disuruh mengintai suatu negeri. Ada perkataan orang yang beriman, ada perkataan orang yang tidak beriman. Yang tidak beriman itu berkata apa? Kalau kita masuk ke negeri itu, kita akan mati. Kita akan binasa. Orangnya besar-besar, raksasa. Tapi apa kata Yosua dan Kaleb? Gak usah takut. Tuhan kita itu Tuhan yang besar. Apakah kita lupa bahwa kita berjalan di tengah-tengah lautan? Apakah kita lupa kita menikmati air di padang gurun? Kita menikmati daging di padang gurun. Mana? Tuhan sediakan. Gak kekurangan. Itu Yosua dan Kaleb ingatkan. Supaya mereka tidak tawar hati. Seringkali kita tawar hati. Lantas mujizat tidak terjadi. Makanya Daud pun berkata seperti itu di barisan tentara Israel. Jangan sampai ada yang tawar hati. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Bersandarlah kepada Tuhan. Itu Daud. Walaupun kecil-kecil itu cabai rawit. Dia gak gentar sedikit pun. Sebab apa? Sebab dia tahu sejarah nenek moyangnya. Dia tahu bagaimana Tuhan menolong dia. Daud mengalami Tuhan secara langsung. Makanya kehidupannya pujian dan penyembahan. Kita bisa lihat dari Mazmur yang ditulisnya. Bahkan sebelum diangkat sama Tuhan jadi raja. Tahu kehidupannya. Bukan hanya Goliat beruang sama singa pun dihajar sama Daud. Makanya kita perlu bersandar kepada Tuhan. Kita perlu berharap kepada Tuhan. Kita perlu menanggalkan keakuan kita. Kita kadang lupa. Kita ini punya jabatan di dunia. Kadang kita merasa lebih baik daripada orang di sekitar kita. Kamu apalah, baru juga segini. Kamu itu junior, kadang sombong. Manusia. Makanya kita perlu tanggalkan keakuan. Ambil rupa hamba. Gak gampang itu ambil rupa hamba. Kadang kita sombong karena jabatan. Karena kita memiliki status yang lebih tinggi. Kadang kita sombong. Tanpa kita sadari, aku punya mobil. Apa? Sombong. Kadang. Makanya kita perlu tanggalkan ini. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dimuliakan. Tuhan udah ajarkan kepada kita. Tanggalkan. Pakai kasut kerelaan. Pakai ikat pinggang kebenaran. Kenakan perisai iman. Kita perlu serupa dengan Yesus. Yesus itu punya jabatan yang paling tinggi. Raja di atas segala raja. Pencipta langit dan bumi. Tanggalkan semuanya. Ditanggalkan. Dia cari anak-anaknya. Bayangin. Dia di tempat anak-anaknya dia disiksa. Sakit enggak? Sakit banget itu. Kalau kita pikirkan Tuhan, aku sakit. Tuhan, aku sudah lakukan yang terbaik, tapi aku dihina. Tuhan, aku udah berkorban, tapi kenapa mereka mencaci? Tetapi kenapa mereka menghina? Itu pelayanan. Gak gampang. Kita lihat gambaran Yesus. Hancur. Gak berbentuk lagi. Bisa gak? Bayangkan itu papa kita. Itu papa kita yang cari kita. Betapa besar cinta. Jangan tukar Yesus dengan apapun. Makanya Sadrak, Mesak, Abednego. Walaupun mereka tidak ditebus secara langsung oleh Yesus. Itu mereka merasakan betul-betul.
merasakan kasih Allah di dalam hidup mereka. Walaupun mereka diizinkan Tuhan ke dalam pembuangan, mereka nggak mau tukarkan Allah dengan dewa. Dengan hidup enak, mereka nggak mau tukarkan. Dengan kehidupan yang nyaman, dengan harta yang dibelikan oleh raja, mereka nggak mau tukarkan. Makanya di dalam hidup kita harus berpegang teguh pada iman dan pengharapan. Gak gampang berharap. Saat ini engkau berdoa belum tentu besok langsung dijawab. Enggak seperti itu beriman. Makanya ada iman yang besar, ada iman yang benar. Mungkin iman yang besar akan memindahkan gunung. Tetapi iman yang benar, walaupun gunung itu tidak berpindah, kita tetap percaya. Kita harus terus beriman. Makanya tahun ini penuh dengan iman. Berharap sama Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan kita? Doakan bersama istri. Makanya Tuhan punya SOP-nya, standar operasional prosedur. Kita perlu ingat itu. Setiap dua orang yang dipersatukan oleh Tuhan ada ikatan perjanjian. Mengucapkan ikatan, itu terikat. Bangsa Israel berulang-ulang kali mengucapkan perjanjian. Kalau saudara perhatikan di dalam kitab perjanjian lama, itu diulang lagi. Ezra membacakan lagi, berjanji lagi. Besok buat dosa lagi bangsa Israel, besok lagi berjanji lagi. Berulang. Siklusnya seperti itu. Makanya kita ditegur, kita diingatkan. Kita ini masih pakai tubuh daging. Sekarang kita bisa minta ampun sama Tuhan. Oh Tuhan ampuni. Besok buat dosa lagi. Ini tubuh daging. Makanya kita perlu Roh Kudus. Dia yang bimbing kita, dia yang jaga kita. Makanya Tuhan berkata, sekalipun engkau jatuh, engkau tak akan sampai tergeletak. Kalau firman Tuhan jadi patokan hidup kita. Firman Tuhan itu adalah pembersih kehidupan kita. Dia akan membersihkan ranting-ranting. Supaya apa? Supaya kita semakin dapat berbuah. Makanya iman akan memberikan kita keberanian. Iman akan mendatangkan mujizat. Iman akan membuat kita menjadi kesaksian bagi Allah. Kemuliaan bagi Allah. Orang akan melihat kita suratan terbuka. Surat cinta dari Tuhan, itu firman Tuhan. Yes, Alkitab. Tapi kita juga bisa jadi suratan terbuka, surat cinta Tuhan. Yang dilihat oleh banyak orang. Makanya Allah menekankan kasih. Itu perlu kita garis bawahi. Allah menekankan kasih. Mau sehidup sesuci apapun engkau, mau sehebat apapun engkau, Paulus ini katakan ya. Mau sehebat berkata-kata dalam bahasa malaikat, bahasa manusia, bahasa alien. Tapi kalau nggak ada kasih, sia-sia. Mau engkau membangkitkan orang mati, mau engkau melakukan, menurunkan hujan. Tapi kalau nggak ada kasih, semua sia-sia. Sia-sia semua. Sia-sia. Makanya Tuhan berkata, bukan orang yang berseru-seru kepadaku akan diselamatkan. Ada yang terakhir berkata, Tuhan, bukankah aku telah mengusir setan demi namamu, melakukan mujizat demi namamu, bla 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 bla. Nyahlah engkau, sebab aku tidak mengenalmu. Ngeri. Makanya kita perlu menekankan kasih dalam hidup ini. Karena Tuhan lebih menyukai belas kasih. Makanya di dalam Yesaya itu udah jelas, di Yesaya kalau saudara baca nanti 59-60. Wah, Tuhan benci sama ibadah-ibadah rutinitas yang dilakukan orang Israel. Mereka berpuasa tetapi masih memperbudak. Mereka melakukan ritual-ritual keagamaan. Wah, persembahan diberikan banyak-banyak.
Tapi nggak ada belas kasih, Tuhan tolak. Makanya kalau kasih kita benar kepada Allah, itu akan benar pada manusia. Akan nyata dilihat oleh sesama. Makanya hidup ini hanya sebentar saja. Hidup ini hanya sebentar. Hidup ini harus menjadi berkat. Hidup ini harus menjadi berkat. Bukan hanya berkata-kata saja. Dan gak gampang menjadi berkat. Gak mudah. Mungkin jadi berkat setahun sekali ya. Mungkin masih bisa. Tapi engkau harus menjadi berkat setiap hari. Jadi berkat setiap hari itu gak gampang. Jangan berpikiran jadi berkat itu adalah kita keluarkan uang kasih orang. Enggak. Berkat jangan dipatokin kepada nilai finansial kita, keuangan kita, enggak. Apa yang bisa kita beri, itu kita beri. Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu orang lain, itu jadi berkat. Orang yang sedang bersusah hati, engkau berikan kata-kata yang membangun. Firman Tuhan engkau sharekan. Itu berkat loh. Kita enggak tahu orang mau udah putus pengharapan, hilang pengharapan. Tiba-tiba dengar perkataan kita, aku dikuatkan. Aku kembali diteguhkan. Banyak orang yang udah patah semangat, yang udah hilang harapan. Bagaimanakah tindakan kita? Mestinya. Kita harus jadi berkat setiap hari. Supaya apa? Supaya di akhir dari masalah yang kita lalui, supaya di akhir dari hidup yang udah kita jalani, nama Tuhan dimuliakan. Kita baca di dalam ayat yang terakhir. Ayat 29. Kita baca bersama-sama ya. 3-4. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lah akhir hidup kita. Kita mau supaya akhir dari hidup kita memuliakan nama Tuhan. Supaya akhir masalah yang kita hadapi itu jadi suratan terbuka bagi banyak orang. Yes, orang mungkin melihat kita sedang dalam masalah. Betul. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego, mereka disaksikan oleh banyak orang. Begitu juga dengan kita, tetangga kita mungkin melihat kita, sedang mengalami guncangan rumah tangga yang hebat. Tapi kita harus beriman bahwa Tuhan ada di dalam rumah tangga. Kita perlu beriman bahwa kita akan keluar menjadi seorang pemenang. Kita akan menjadi saksi Kristus. Bahwa Kristus ada di dalam rumah tangga kita. Dan mereka akan menyaksikan bagaimana Tuhan campur tangan. Kita akan dibawa keluar sebagai seorang pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang itu, luar biasa. Kita nggak perlu berperang. Sama kayak Israel, itu lebih dari pemenang. Mereka tidak mengangkat pedang untuk menghabiskan banyak orang. Enggak. Mereka cukup tinggal tenang, duduk, santai. Bawa tabut perjanjian. Keliling-keliling tembok Yeriko roboh, Daud, bukan mengayunkan beberapa kali pedang, enggak, cuman paling-paling gas. Kekuatan Tuhan, bukan kekuatan manusia. Kekuatan manusia mustahil. Daud yang sekecil itu mengalahkan berlaksa-laksa, gak mungkin. Jangankan untuk mengalahkan musuh, untuk masuk jadi prajurit aja itu gak mungkin. Kita tahu bahwa masuk jadi prajurit itu ada standarnya. Tingginya, besarnya, badannya, ototnya. Daud, dia jangankan jadi raja, jadi prajurit aja gak masuk itu. Tapi inilah yang Tuhan
mau nyatakan bahwa dia melakukan sesuatu yang bagi orang itu mustahil. Tuhan bisa pakai engkau dimanapun. Tuhan bisa pakai engkau di perusahaan besar. Tuhan bisa pakai engkau menjadi orang yang luar biasa. Engkau dipakai Tuhan keluar negeri, orang akan melihat engkau. Luar biasa. Tapi kita perlu tahu. Balik lagi semua kepada iman. Kita perlu hidup intim sama Tuhan. Untuk apa jadi orang besar? Itu kalau akhirnya juga berantakan. Rumah tangga hancur. Makanya kita perlu karakter yang baik. Kita perlu bangun kehidupan yang intim sama Tuhan. Engkau akan lihat bagaimana Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala. Engkau akan terus naik dan bukan turun. Engkau akan menyaksikan bagaimana tangan Tuhan tak kurang panjang. Telinganya yang selalu mendengar seruanmu. Engkau akan menyaksikan hal itu. Itu semua akan diputar seperti itu. Ketika engkau telah menyaksikannya. Oh iya, ini doa dari yang kuserukan tahun lalu. Oh iya, ini kemarin yang aku rindukan. Ini yang aku bawa dalam doa ini Tuhan nyatakan. Begitu juga. Sama seperti sekolah misi yang akan dibuka saat ini. Itu adalah bagian doa. Dari doa, seruan kami. Saya bersama istri, rindu sekali punya sekolah misi. Buka lagi pendidikan. Puji Tuhan, bulan 9 ini akan dibuka. Sekalian acara pejabat-pejabat ngumpul semua, GBI Koba. Dan Sabtu minggu depan dibuka lagi SMK. Mulai pertemuan pertama. Puji Tuhan. Semua berjalan dengan lancar. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Sebab itulah kita perlu berdoa. Berdoa. Kita perlu berdoa. Kalau saya mulai ragu sama Tuhan yang saya ingat lagi bagaimana Tuhan tolong anak saya. Bagaimana itu udah gak bernapas. Ion itu sudah gak bernapas. Dalam artian udah putus harapan. Kalau saudara tahu BHS itu ada anak, sebagian anak memang diizinkan Tuhan untuk mengalami BHS. Jadi berhenti napas tiba-tiba. Ion itu gak bernapas tiba-tiba. Dia gak ada sakit, gak ada demam, gak ada apa-apa. Tapi karena dia marah, tiba-tiba berhenti bernapas. Bibirnya itu biru. Matanya yang hitam ini udah ke atas, semuanya warna putih. Itu saya panik betul-betul. Tuhan tolong. Tapi itu Tuhan tunjukkan kemurahan-Nya. Itu sekeluarga menyaksikan Ion terkubur kaku di lantai. Dibawa ke WC, diguyur sama istri. Saya menyaksikan secara langsung bagaimana Tuhan tolong Ion. Kalau saya mulai ragu sama Tuhan, saya ingat itu. Tuhan tak terbatas. Tuhan mampu melakukan segala sesuatu. Dari dahulu hingga sekarang kuasanya tidak berubah. Kalau Tuhan bisa belah air, Dia bisa lakukan sesuatu yang bagimu mustahil. Kalau Tuhan bawa Israel keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan, saat ini juga Tuhan bisa bawa kita keluar dari setiap permasalahan. Kita perlu beriman. Apa yang sedang kita alami saat ini, kondisi apapun, seberat apapun itu, situasi apapun, saat ini yang sedang kita hadapi, berserah, berseru kepada Tuhan. Percaya, Tuhan akan menyatakan kuasa dan mujizat. Amin. Kita perlu menjadi saksi Tuhan. Kita perlu bertindak sesuai dengan iman. Kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita. Saya undang tim profetik untuk maju ke depan. Saya undang juga para pelayan perjamuan untuk maju ke depan.
salibnya, salibnya, teramat mulia, dosaku disuci oleh darah Yesus. Salibnya, 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 teramat mulia, dosaku disuci oleh dari salibnya, 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 teramat mulia, dosaku disuci oleh darah Yesus. Mari kita semua bangkit berdiri. Mungkin ada yang belum mendapatkan bagian. Ada lagi yang belum mendapatkan roti dan anggur, boleh lambaikan tangan. Mari kita angkat roti dan anggur. Kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami angkat roti dan anggur di hadapan-Mu sebagai lambang kasih sayang-Mu dan bukti penebusan-Mu. Kami diselamatkan dari maut dan dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Itu sebabnya kini kami ya Tuhan mengingat akan pengorbanan-Mu, supaya kami boleh menjadi bagian dari penderitaan-Mu, dan kami boleh mendapat bagian dalam kebangkitan dan kemenangan-Mu. Dan apabila Tuhan Yesus datang kali yang kedua, mengingat kami sehingga tidak ada di antara kami yang tertinggal, kami semua boleh terangkat menjadi mempelai di sorga. Berkati roti dan anggur yang kami angkat ini, di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kalau kita mengimani firman ini, mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan? Mari kita angkat anggur. Bukankah anggur yang dicurahkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kalau kita mengimani firman ini, mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Salibnya
Ajar kami untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal apapun yang saat ini kami alami Bapa. Tuhan, ajar kami menyadari bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau ada menemani kami. Di saat masa sulit kami, di saat kami susah, Engkau selalu ada. Ajar kami untuk mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Apapun yang sedang saat ini kami alami Bapa, kami mau serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Sebab kami percaya Engkau turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kami Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu di dalam nama Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Ya, sambil pelayan perjamuan mengumpulkan seluruh cawan, kita akan dengarkan pengumuman apa saja yang penting kita ketahui untuk minggu ini. Boleh ditampilkan? Shalom. Selamat datang kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah di GBI Kota Baru Jambi. Apabila saudara belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami rindu menantikan kedatangan saudara kembali di tempat ini. Dan berikut adalah jadwal ibadah yang ada di GBI Kota Baru. Ibadah raya pertama dimulai pukul 7, ibadah raya kedua dimulai pukul 10, ibadah raya ketiga dimulai pukul 16.30 bertempat di gedung utama GBI Kota Baru. Bagi jemaat yang telah mengisi formulir data jemaat, harap mengembalikan kepada aser yang bertugas. Berikut informasi layanan gereja. Nah, pada minggu ini kita akan melakukan ekstra persembahan yang akan dialokasikan untuk Arimatea. Untuk tim kolektan dipersilahkan. Jadwal ibadah Bethel Kids Kobar. Ibadah Bethel Kids Kobar pertama akan dilakukan pada pukul 8.30 dan ibadah Bethel Kids Kobar kedua akan dilakukan pada pukul 10.30 bertempat di Bethlehem Room. Ibadah Wanita Bethel Indonesia akan diadakan setiap Selasa pukul 19 bertempat di Ruang Anak Bethel Indonesia. Jadwal ibadah Bethel Youth Kobar akan dilakukan di hari Jumat pada pukul 7.15 malam bertempat di Hall Gebei Kobar. Doa puasa akan dilaksanakan setiap Sabtu pukul 11 bertempat di Ruang Bethlehem. Ibadah ini terbuka untuk umum. Bagi jemaat yang ingin bergabung ke Bethel Community, dapat menghubungi berikut ini Bikom Immanuel yang bertempat di pasar dan wilayah sekitarnya, Bikom Kasih yang bertempat di Mayang dan Patimura, Bikom Maranatha yang bertempat di Jerambah Bolong dan wilayah sekitarnya, dan Bikom Ebenezer bertempat di wilayah Simpang Acai dan sekitarnya. Telah dibuka pendaftaran Pusat Orientasi Apostolic Bethel, dan berikut ini adalah informasi lebih lanjut. Halo, nama saya Wiji Mister dari Sabah. Saya merupakan pelajar POAB Angkatan Pertama Borneo di Pontianak pada tahun 2019. Dan banyak hal yang saya pelajari khususnya di dalam mencari orang damai dan membuka gereja-gereja baru, dan ada strategi-strategi yang baru yang diajar di dalam POAB. Shalom, perkenalkan nama saya Karen Hapuk Laticia. Saya juga dapat mempelajari bagaimana caranya bertahan hidup dengan memperdayakan apa yang ada. Shalom teman-teman semua, perkenalkan nama saya David Jonathan. Saya lulusan dari Universitas Sulawesi Barat
Jadi selama di POAB ini saya banyak menerima materi dan pengajar-pengajar di sini sangat luar biasa. Karena materi-materi yang diajarkan based on experience. Artinya apa yang mereka ajarkan ialah hal-hal yang telah mereka lewati dan juga mereka bagikan kepada kita semua. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Yolanda Erika. Saya alumni dari STT Batam dan saat ini saya sedang mengikuti POAB di Kucing, di mana saya mengalami banyak sekali perubahan paradigma mengenai misi. Bagi jemaat yang ingin melakukan transfer persembahan dan perpuluhan, dapat ditransfer di rekening berikut ini. Bagi jemaat yang rindu mendukung dalam dana, perbaikan dan pemeliharaan gedung gereja, dapat melakukan transfer ke rekening berikut ini. Gembala sidang dan staf mengucapkan Happy Birthday dan Happy Wedding Anniversary bagi jemaat Tuhan yang merayakannya pada minggu ini. Dan berikut adalah nama-nama yang berbahagia. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Di antara kita Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang hadir hari ini, yang merayakan ulang tahunnya sepanjang minggu ini, kalau ada boleh maju ke depan untuk didoakan. Ya, ada Ibu Tiorlan, ada lagi yang lain? Ulang tahun pernikahan barangkali? Namanya belum terdata, belum tercatat, tetapi berulang tahun minggu ini, boleh saja maju ke depan untuk didoakan. Ya? Mari Bapak Ibu, kita arahkan tangan kita pada saudara kita. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan bahwa Ibu Tiorlan pada hari ini berulang tahun Bapa, bertambahlah umurnya Bapa. Pada masa ini Bapa, berikanlah dia Bapa kekuatan dalam menghadapi semua tantangan dalam kehidupannya. Berikanlah keluarganya Bapa damai sejahtera. Berikanlah dia juga kesehatan dalam menopang keluarganya sebagai seorang istri Bapa. Bapa, jadikanlah dia seorang ibu yang bisa memberikan pendidikan yang baik untuk anak-anaknya Bapa, terutama Bapa di dalam Kau Bapa, di dalam iman. Terima kasih Bapa, kuatkanlah dia Bapa sebagai seorang ibu dalam menghadapi segala tantangan dalam hidupnya. Dan jadikanlah dia selalu pelayan Tuhan yang selalu kuat dan selalu setia di dalam-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat ulang tahun. Ya, ada pengumuman tambahan untuk kita sebelum kita akhiri. Ya, akan dibuka SMK, saya murid Kristus. Kita mulai pertemuan pertama pada hari Sabtu tanggal 13 Juli. Jam 7 malam. Jadi Bapak Ibu yang kemarin sudah ikut di training, para pembina, fasilitator maupun peserta yang akan ikut, jangan lupa kita akan mulai kelasnya hari Sabtu, pertemuan perdana jam 7 malam. Demikian. Tidak ada lagi? Kita akan membacakan pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Kami mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mulai dalam hitungan 1, 2, 3. Pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Aku percaya bahwa 1. Alkitab adalah firman Allah. 2. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. 3. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke sorga adalah juru selamat, pengantara kita, dan raja segala raja. 4. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan,
dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. 5. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. 6. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. 7. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Tiba saatnya kita akan membacakan visi dan misi GBI Kota Baru. Kita baca dalam hitungan 1, 2, 3. Kamilah keluarga yang terpilih dan harmonis, yang dipanggil Tuhan untuk melayani bersama-sama sampai kerajaan kekal. Kami ucap syukur buat segala kebaikan dan kemurahan Engkau Tuhan. Hari ini kami dapat memuji, menyembah, memuliakan Engkau ya Tuhan. Dan kami telah mendengar firman Tuhan. Dan jemaat yang hadir di tempat ini Bapa dapat memberkati, menikmati hadiran Engkau, mendengar firman Tuhan, menguatkan Tuhan. Sehingga dapat berjalan di dalam kebenaran ya Bapa. Yang keluarga yang diberkati Tuhan di mana saja berada dan seluruh Tuhan. Saudara pemilih akan diberkati Bapa. Lewat firman ini berkembang luas di dalam kehidupan jemaat masing-masing ya Bapa. Urapan kiranya Engkau turun atas tiap jemaat dan hamba-Mu juga dan juga semua pelayan di tempat ini. Tidak terkecuali siapapun yang hadir siang hari ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Di mana saja berada ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkati buat bangsa Indonesia, bangsa yang kami kasih, berkati seluruh pemimpin bangsa ini ya Tuhan. Jadi takut akan Tuhan akan menjadi berkat bagi jiwa-jiwa ya Bapa. Berkati juga pemimpin kami yang di pusat, Engkau berkati. Di mana saja berapa terus berkarya Engkau Tuhan, Roh Kudus akan berkembang dengan luar biasa, dengan pelayan-pelayan demi pelayanan ya Bapa, dengan kasih karunia yang Engkau berikan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami ucap syukur atas semuanya ini. Engkau berkati bangsa Israel yang Engkau kasih kota ini Tuhan. Ketika Engkau datang dapat melihat iman yang besar dan kota yang tetap utuh di dalam Engkau ya Bapa. Itulah kerinduan Engkau Tuhan. Saat ini kami berdoa berkati. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Engkau berkati juga setiap kami sebentar akan pulang Bapa. Dan kami mau terima berkat daripada Engkau. Mari kita angkat tangan kita terima berkat. Mari kita terima berkat dari Allah. Terimalah berkat dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Dan hiduplah dengan persekutuan yang intim dan manis bersama Roh Kudus. Mulai saat ini hingga Tuhan datang kali yang kedua. Mengangkat dan menjemput kita untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Sampai selama-lamanya. Terimalah berkat yang diucapkan dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang sudah menerima berkat sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu.